eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. Penerapan akuntansi terhadap pajak, pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak. Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Pajak pertambahan nilai itu sendiri timbul karena adanya penggunaan faktor-faktor produksi di setiap jalur produksi, baik menghasilkan, menyalurkan, maupun memperdagangkan barang atau jasa terhadap konsumen. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengolahan, peringkasan perjanjian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya, serta introspeksi terhadap hasilnya. Jika dikaitkan dengan PPN, akuntansi harus dapat memberikan informasi yang harus diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu contoh perusahaan yang ternama sebagai sampel untuk membuktikan penerapan akuntansi pajak terhadap pertambahan nilai. Perusahaan tersebut adalah PT Tiga Karya Wenang, yang dimana dia bergerak sebagai perdagangan, jasa, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, dan perbengkelan pertanian dan percetakan. Apabila ditinjau dari usahanya sendiri, PT Tiga Karya itu melakukan kegiatan usaha yang dimana dikenakan pajak PPN. Sebelum mengetahui apakah PT Tiga Karya itu sendiri sudah menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai dalam usahanya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah pajak itu. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah umum mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Setelah mengetahui apa sih pajak itu, jadi kita juga harus mengetahui apakah itu pajak pertambahan nilai. Jadi, pajak pertambahan nilai itu adalah jumlah antara biaya yang dikeluarkan dan tingkat laba yang diharapkan dalam suatu proses produksi. Artinya, proses pertambahan nilai ditimbulkan karena adanya biaya produksi yang dikeluarkan mulai dari bahan hingga menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan. Selanjutnya kita beralih ke metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini menggunakan jenis data dan sumber data, yang dimana jenis data yang digunakan adalah kuali dan kuanti, sedangkan sumber data yang digunakan sendiri adalah data primer. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, sedangkan teknik analisis data itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama adalah pengumpulan data harga beli. Yang kedua, menganalisis perhitungan PPN. Dan yang ketiga, melakukan pengujian. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Selanjutnya, kita beralih ke metode pencatatan akuntansi perusahaan, yang dimana metode ini terdiri dari 2, yaitu metode prosedur pencatatan biaya yang PPN-nya dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Dan yang kedua, metode prosedur perhitungan dan pencatatan pendapatan penjualan dan PPN terutama. Adapun prosedur pencatatan akuntansi pada saat PPN di sektor kekas negara. Dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai PT Tiga Karya Wenang Manado, dalam hal ini selaku pengusaha kena pajak mempunyai kewajiban untuk penyetoran pajak. Pertambahan nilai yang diperoleh dari penjualan kios atau ruko kepada pelanggannya
Berikut ini disajikan tabel perhitungan, bisa dilihat di atas sini sebagai contoh bahwa karya Wenang Manado itu memperoleh perhitungan PPN PT 3 Karya Wenang. Selanjutnya, metode pencatatan akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT 3 Karya Wenang itu, dapat diketahui bahwa metode pencatatan akuntansi yang diterapkan sudah benar, karena metode berbasis aktual yang diterapkan oleh PT 3 Karya itu sendiri adalah merupakan salah satu metode pencatatan akuntansi yang benar diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, penerapan akuntansi terhadap pajak keluaran, yang dimana pencatatan atas pajak keluaran yang dilakukan oleh PT 3 Karya Wenang sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena perusahaan merupakan perusahaan dengan multi bidang usaha dan sementara menjalankan usaha di bidang bangunan atau properti. Pajak pengeluaran dikenakan atas penyerahan barang kena pajak. Yang kedua adalah penerapan akuntansi terhadap pajak masukan. Pajak masukan itu PPN-nya yang dibayarkan oleh perusahaan karena memperoleh barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pajak masukan tersebut ada yang dapat dikreditkan dan ada yang tidak dapat dikreditkan. Dari penelitian tersebut, peneliti menarik kesimpulan. Yang pertama adalah sebagai perusahaan usaha properti, penerapan tarif PPN kepada PT 3 Karya Wenang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang kedua, yang menjadi dasar pengenaan PPN dan PT 3 Karya Wenang adalah harga jual produk yang dalam perusahaan lebih dikenal dengan istilah harga pengikatan. Dan yang ketiga, metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat PPN adalah metode aktual basis. Dan yang keempat, dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak sudah benar. Itulah tadi hasil review artikel yang berjudul Penerapan Akuntansi dalam Pajak Pertambahan Nilai yang Usaha Dikena Pajak. Artikel tentang penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak, yang ditulis oleh Mayasita Regita Geru, yang diposting pada Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis. Dan akuntansi ini sudah sangat sesuai dengan materi kuliah perpajakan dan erat kaitannya dengan materi tentang pajak pertambahan nilai. Itulah hasil review dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.